Salam Guru Penggerak. Saya Kurnia Apriani Gule, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4.A.6 tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan praktik segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Vina, bukan nama sebenarnya, adalah salah seorang murid kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Dia sangat tidak senang melihat presentasi kelompok lain, dalam hal ini kelompok 2, lebih bagus dari kelompok mereka. Kebetulan les biologi di kelas tersebut diselingi dengan jam istirahat. Pada saat istirahat, Vina bermaksud untuk merusak file presentasi kelompok tersebut. Karena kebetulan kelompok 2 masih meninggalkan laptop dan file presentasi mereka dalam keadaan terbuka di meja guru. Keadaan itu sangat berpihak pada hasrat Vina. Pada saat dia beraksi, kebetulan ada siswa yang melihat dia dan tanpa sepengetahuannya melaporkan kelakuan Vina tersebut kepada guru. Iya Vina, silakan dulu. Kabar? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Kira-kira Vina tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Sebenarnya Bu gak tahu, dari tadi juga bertanya-tanya di jalan ada apa ya Ibu memanggil. Coba Vina ingat-ingat dulu, kira-kira apa yang kamu lakukan kemarin di les biologi waktu pergantian les dengan istirahat? Kamu terlihat di meja guru kemarin. Apa yang kamu lakukan di situ? Jadi yang saya lakukan di depan kemarin itu saya merusak file presentasi kelompok lain. Oh ya, Iya. baiklah Vina. Sebenarnya ibu memanggil kamu ini bukan karena mencari-cari kesalahanmu. Ibu hanya bermaksud untuk bersamamu mencari solusi untuk masalahmu ini. Dan ibu yakin kita pasti bisa menemukan solusi untuk masalahmu. Iya Bu, saya minta maaf. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan hal yang terbaik, yang lebih baik dari sini. Hanya ibu mau tahu kalau kamu tidak keberatan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu sampai melakukan hal itu? Bisa kamu bercerita ke ibu? Iya, sebenarnya alasannya cuma satu. Vina pengen cuma kelompok Vina saja yang paling baik, cuma kelompok Vina saja yang paling bagus di presentasi, bukan kelompok lain. Wah, bagus sih kalau misalnya kamu memiliki sikap itu pun sudah luar biasa dan kamu bisa mempertahankan itu. Hanya saja kamu baiknya menambahkan sikap yang lain biar lebih positif. Kamu tahu kira-kira sikap itu apa? Ayo pikirkan. Nah, bagaimana Vin? Apa kamu sudah tahu apa sikap yang harus ditambahkan tadi? Tapi sebelum kamu jawab, kira-kira kamu masih ingat nggak ya? Dulu sebelum kita memulai pembelajaran, kita pernah menyepakati sesuatu hal? Ingat Bu, Apa itu coba? saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Iya, betul sekali. Dan apa kamu yakin kita butuh sikap itu? Yakin Bu? Nah, kalau kamu yakin, kira-kira menurutmu apa yang kamu lakukan untuk menjadi yang terbaik itu tanpa harus merusak presentasi teman kelompokmu? Yang saya harus lakukan adalah giat belajar lagi, kemudian berlatih bagaimana cara melakukan presentasi dengan baik dan benar, kemudian melatih bahasa saya agar dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali. Benar, memang itu yang kita lakukan. Kita tinggal mengupgrade diri kita, maka kita pasti akan menjadi tetap yang terbaik. Nah, kira-kira menurutmu nih, Vin, bagaimana
caramu memperbaiki diri dengan hubunganmu yang sudah rusak dengan kelompok dua? Lalu kapan kamu mulai melakukan apa yang sudah kamu yakini tadi? Hal yang saya lakukan adalah meminta maaf dengan sungguh-sungguh dengan terhadap kelompok dua, dan saya akan melakukannya hari ini juga. Wah, luar biasa. Baiklah, kalau misalnya seperti itu, suatu hari kelak kamu pasti akan menjadi anak yang sukses mungkin. Tapi ibu mau tanya, kira-kira setelah percakapan kita ini, kamu marah sama ibu atau mungkin kamu kesal sudah ibu ingatkan, atau kamu mungkin merasa tertekan atau terintimidasi? Kalau kamu tidak berkeberatan, kamu boleh cerita. Dari yang setelah kita berbicara ini, saya menyadari bahwa sikap buruk saya ini salah dan mendapat suatu pelajaran dari sikap saya, yaitu saya harus menghargai orang lain dan juga tetap giat belajar, dan pada akhirnya saya juga harus meminta maaf kepada kelompok dua atas kesalahan saya dan mengakuinya. Kemudian saya juga bersemangat untuk belajar lebih giat lagi sehingga saya bisa melakukan presentasi ke depannya dengan baik. Iya, betul sekali. Kamu sudah cukup bersemangat ibu lihat, dan kamu pasti akan menjadi siswa yang sukses nantinya. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih Vina, sama-sama. Kasus 2. Pada saat ulangan, Emon, bukan nama sebenarnya, terlihat sedang membuka gulungan kertas yang sebelumnya dia simpan di ballpointnya. Ternyata gulungan kertas itu berisi contekan. Tingkah Emon pun tidak luput dari penglihatan pengawas ruang ujian saat itu. Halo Emon, silakan duduk. Apa kabar nih? Baik. Oke, santai aja. Ibu hanya mau berbincang-bincang sebentar denganmu. Kira-kira kamu tahu nggak Emon, kenapa ibu memanggil kamu? Nggak tahu. Ya, oke, kemarin coba ingat-ingat. Waktu kita ulangan biologi, kayaknya kamu mengeluarkan semacam gulungan kertas dari dalam ballpoint. Nah, kira-kira itu apa ya? Itu contekan saya, Bu. Jadi kamu nyontek kemarin? Iya, Bu. Menurutmu itu perbuatan baik atau tidak baik? Nggak baik, Bu. Maaf, saya salah. Jadi Mon, ibu memanggilmu bukan mencari-cari kesalahanmu. Ibu hanya merasa kita pasti bisa menemukan solusi untuk permasalahan ini. Dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bahkan juga sering melakukan hal yang sama dengan dulu waktu sekolah. Iya. Emon, ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai menyontek kemarin. Kalau kamu tidak berkeberatan, bisakah kamu cerita ke ibu? Bisa, Bu. Emon belum belajar. Kemarin Emon kasihkan main game, terus Emon ketiduran. Pas Emon bangun, tahu-tahu udah jam 6 pagi. Terus Emon terpaksa buat contekan dan akhirnya Emon menyontek. Wow. Artinya kalau misalnya kamu tidak belajar karena keasikan main game, berarti kamu nggak bisa dong menjawab pertanyaan. Iya. Kamu masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih ingat, Bu. Salah satunya itu jujur dalam bertindak. Oke, kamu yakin kita membutuhkan sikap jujur itu? Iya, Bu. Yakin. Nah, kalau kamu yakin, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menjawab soal-soal ulangan tanpa harus nunggu? Saya harus membagi waktu dengan baik. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain, dan yang terpenting, belajar adalah yang paling utama dari segalanya. Wah, super sekali. Dan ibu yakin kalau kamu melakukan apa yang kamu yakini ini, kamu pasti akan menjadi anak yang sukses kelak. Pasti akan menjadi orang yang berhasil. Kamu yakin itu? Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan kamu mau mulai melakukan keyakinan kamu ini? Saya akan mau memulainya hari ini, Bu. Baik, kalau begitu lakukanlah apa yang kamu yakini dan jadilah sukses. Nah, ibu butuh tahu nih sekarang Emon, setelah kita bercakap-cakap ini, apa yang kamu rasakan? Kamu marah atau mungkin merasa tertekan atau terintimidasi? Enggak, Bu. Bahkan saya belajar hal positif dari kesalahan saya, membuat saya semakin semangat untuk memperbaiki diri. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.